Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu ahsanan nasi api-api manusa apane kholqon bentuk fisike wa khuluqon dan perilaku sosiale. Kholqon itu bentuk napa fisik ya iku namane kejadiane wa khuluqon itu perilaku sosial utawa akhlake. Dadi Nabi secara fisik ya sangat baik, secara perilaku juga sangat baik. Jadi enggak boleh Nabi kecilnya nyolong mboten mungkin, terus Nabi elek pesek mboten mungkin. Jadi Nabi fisiknya ya ideal, perilakunya ya ideal, baik setelah diangkat jadi Nabi maupun sebelumnya. Wa ahdahum, nah ini dari kata ahda napa afal tafdil napa afdal. Wa ahdahum lan luweh entuk petunjuk-petunjuk ennas. Ya kados azkahum wong paling bersih, ahdahum wong paling entuk hidayat, wa ahdahum lan luweh entuk hidayate manusa ilal haqqi maring dalan hak, turukon apane dalane. Ya jadi wong nak terlalu bersih wong Arab muni askahum apa? Kalau terlalu berhidayat wong muni apa? Ahdahum napa? Jadi afal tafdil sangka bina nakis napa? Afal tafdil sangka bina nakis. Ahda farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila utawa aska napa? Aska dan seterusnya. Karena ono apa khuluquhu tindak lampai Nabi. Akhlak maknane perilaku maknawi itu perilaku sosial wong darani akhlak, nak bentuk fisik wong darani kholqon apa? Kholqon. Dadi koyo raimu ngene iki jenenge kholqon. Nak kelakuanem jenenge khuluq. Paham ya? Ono ora paham budi pekerti bingung budi pekerti opo. Karena ono apa khuluquhu apa akhlake Nabi Al-Qur'an. Kena kepen ro akhlake Nabi piye semua ajarannya Quran yaitu perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasimatuhu tawi watak dasare Nabi al-hufrona gampang nyepuro. Jadi al-hufrona itu tetap nasab nggih karena hakikate khobar saking kana napa khobar berarti ngene kana khuluquhul qur'ana wa kana simatuhu al-hufrona. Jadi al-hufrona tetap khobar saking kana apa kana ana apa khuluquhu al-qur'ana wa simatuhu kana simatuhu al-hufrona. Ya paham nggih. Tapi misalnya ana sing maca al-hufronu ya berarti wasimatu langsung mubtada mandiri napa mubtada mandiri al-hufronu langsung jadi khobar sendiri. Itu pilihan. Kayak ini yang baca wasimatuhu hufronu ya boleh apa? Wasimatuhu utawi langsung iku al-hufronu. Nak baca wasimatu al-hufrona wasimatu wa kana simatuhu al-hufrona. Paham ya? Tetap mengulang kana apa? Yan sohu nasihati sapa nabi lil insani maring manusa wa yafsahu lan ngekeki kelonggaran sapa nabi fil ihsani ing dalam perilaku apik. Perilaku apik itu tidak ada batasnya. Longgar selonggar-longgarnya. Pokoknya khusnudon urip itu kudu yafsah fil ihsan longgar. Karena kebaikan itu tidak terbatas. Mungkin yang tidak datang di hall orang yang punya kewajiban yang lebih penting. Atau ekonomi, itu sing sering ya iku lah sing jelas daripada utang-utang ora usah teko. Ya sudah kita yafsah fil ihsan apa? Yafsah, longgar selonggar-longgarnya dalam melakukan bentuk kebaikan karena kebaikan tidak terbatas. Ya kan tadi yang ngaji ge sae, yang enggak ngaji karena ngurusi keluarga ge sae. Ya sudah. Yang enggak ngaji karena tidur melupakan luka hidup ya sae daripada melek rawani ke ora duwe aktivitas wis napa turu. Soalnya semua kebaikan tentu baik. Zaman Nabi Sugeng wa yafsahu fil ihsan. Beliau longgar sekali dalam menentukan kebaikan. Ya selonggar-longgarnya. Jadi enggak boleh orang mendiktekan kebaikan pada orang lain. Santri kholekia ini kok ora teko berarti santri apa? Enggak perlu seperti itu. Mungkin dia tidak datang karena masyarakatnya baru bikin masjid, dia ketua panitia atau ibunya sakit atau istrinya sakit. Kita tidak pernah tahu kemaslahatan apa bagi dia. Ya sudah karena kebaikan longgar ya kita ikut longgar. Ojo asobiah kampungan. Mau sing kiai biasa ke sira kiai kok. Sing jembar napa? Jembar. Untuk santri alim ya barokah, bodoh ya barokah, setengah alim setengah bodoh ya barokah. Pira-pira zaman akhir gelem ngaji. Gak penting paham, gak penting. Butuh bakat paham ya butuh napa? Butuh bakat. Ya sudah biasa aja. Wa fulan gampang nyepuro sapa nabi ani dzambi saking dosa ida kana nalikane ana apa dzambun fi haqqi dalam haqqi nabi wa sababilan sebab nabi. Nabi itu kalau dihujat orang atas nama pribadi beliau mudah memaafkan. Tapi kalau orang menghujat salat, menghujat Quran wah itu marah besar beliau karena itu tidak hadzun nafsi.
Jadi kamane cara bahasa Indonesia piye? Jika urusan pribadi Nabi gampang memaafkan, tapi kalau urusan kehormatannya Allah, Nabi enggak bisa memaafkan. Wa idza du'a nalikane den sia-sia apa hak wa hak wa ta'ala lam yakum. Mongko ora bakal jumeneng sapa ahadun niku debi qiyamihi sallallahu alaihi wasallam. Niki ada tasbih yang dibuang. Semua surah, semua syarah mengatakan ada tasbih yang dibuang. Maksudnya gini, jika kehormatan Allah ditindas, jika kehormatan Allah dilukai, maka tidak ada orang segarang seperti garangnya Kanjeng Nabi. Jadi mereka sebenarnya lam yakum ahadun dihudubi hudubihi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nabi itu kalau untuk pribadi dihujat gak apa-apa. Tapi kalau yang dihujat Quran, itu Nabi akan marah besar. Dan tidak ada seorang yang bisa marah semarah Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi mereka berarti lam yakum ahadun di ghadabi ka ghadabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza du'a haqqullah. Paham ya? Jadi kamane sampean nak dadi kiai tenan niku misale nyeluk santri rapati cepet iku biasa. Tapi nek ana santri kok ora subuh cepet-cepet kowe tersinggung. Mergo gak subuh cepet-cepet itu yang dilanggar haqqullah. Tapi nek gakno kopi kowe iku khadun nafsi. Orang harus bisa membedakan. Ketika aku ngongkon santri untuk bikin kopi saya kok terlambat, saya harusnya biasa. Jadi ketika mereka sering sholat subuh terlambat, saya harus tersinggung karena sholat subuh itu hakwa, apa? Hakwa. Sementara bikinan kopi itu khadun nafsi. Aku kayak waras, nah semuanya aku makome waras, apa? Waras. Nah, ya sudah harus seperti itu, harus dilatih. Nafsu kamu dilatih. Dilatih ben waras maksudnya cuma lah dikembang, nono. Ya jelas ya. Jadi itu ada tasbih yang dibuang, mestinya redaksinya bi wa idza du'a haqqu lam yakum ahadun di ghadabihi ka ghadabihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamane Nabi mudah memaafkan kalau itu urusan apa? Pribadi, tapi kalau haqqu yang ditindas atau disepelekan itu Nabi akan marah besar. Dan ketika beliau marah besar tidak ada seseorang yang bisa marah seperti marahnya Kanjeng Nabi. Itu masyhur itu ikhmar wajh, Nabi tersinggung betul. Misalnya Nabi misalnya Mulang itu mengajar, khutbah itu kan mengajar dulu. Khutbah itu dibuat cara Nabi untuk mengajar. Beliau sedang nerangkan iddah itu kayak apa, tolak itu kayak apa, riba itu kayak apa. Kalau wong dolanan pulpen, sepele lah. Bahkan orang yang bilang ke temannya ansit, Nabi ngedikan ke menang. Itu malah diseneni sing ngomong. Padahal ngomongnya ngomong baik supaya temannya diam. Makanya Nabi dalam hal ilmu itu paling fanatik. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad laqad. Masyhur itu kan ada pas Nabi nerangkan ilmu ada yang main pasir. Pasir di garis-garis yang dulu kan enggak ada keramik. Itu Nabi duga betul. Karena Nabi tidak ingin ilmu yang luar biasa wahyu itu orang mendengarkan sambil dolanan pulpen, dolanan kertas, dolanan pasir itu tersinggung betul. Jadi Nabi kalau urusan ilmu itu tersinggung. Bahkan ketika khutbah kalau orang kajian, menang-menang Nabi ngendikan. Sing mengingatkan kebaikan pun ini dimarahi sama Nabi. Karena apa? Tetap dia menyaingi ngendikan kan? Apapun niat baiknya ini kan tetap jadi ngendikan tandingan kan? Lho kowe ngandani kancamu ya tetap jadi ngendikan tandingan. Ya sudah harus menang semua. Kalau itu ada yang ngomong salah dibaro, dianggap wong liya. Makanya saya termasuk orang yang fanatik seperti itu. Saya beberapa kali ngajar di sarang, misalnya ada anak terlambat terus salaman sama saya rata-rata menolak karena enggak fair. Wong yang datang awal saja enggak saya beri hak salaman, kok yang terlambat malah tak beri hak salaman, itu kan enggak fair. Kan lucu kan, masa yang terlambat malah punya hak salaman. Hal seperti itu harus fanatik. Apalagi yang terlambat itu menyita perhatian yang sudah hadir, itu enggak boleh. Seperti tadi, Nabi ketika khutbah ada orang yang mengingatkan orang lain bilang ansit, itu kan peringatan yang baik. Tapi Nabi mengatakan fakot laghut, kamu salah apa? Jadi itu menunjukkan betapa fanatiknya Nabi kalau urusan ilmu, enggak nerima. Kalau ada orang ngaji enggak fokus itu enggak nerima. Mergo Nabi sesuai garisnya Allah Taala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Jadi Quran itu bisa manfaat bagi orang yang hatinya kalau mendengarkan fokus, aw alqasama wa huwa syahid. Syahid itu kamane fokus. Wah, kali itu Nabi marah besar. Makanya ngendikane ulama-ulama, wa idza takallama, kalau Nabi sudah ngendikan faka'an nama ala ru'usihimut thair, seakan-akan di kepala mereka ada burung yang takut terbang. Jadi sahabat itu meneng-neng.
Seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang kalau sahabat gerak, burung itu terbang. Jadi semuanya diam, seakan-akan mempertahankan burung yang takut terbang. Saking diamnya apa? Saking diamnya itu ulama bayangkan faka'anna ma ala ru'usihimut tair. Karena Nabi tersinggung betul kalau apa? Kalau ngendikan ilmu, bayangkan kan ngendikannya ilmunya Nabi itu kan taruhan surga dan neraka karena beliau menjelaskan at-thariq ilal jannah, jalan menuju surga, at-thariq ila ridawah, jalan menuju diridani Allah. Kemudian disaingi ana wong kenalan, jenengan saking pundi? Nembe rawuh, kan ngenyak wong ya. Oh, sok ngendikane Nabi tentang surga neraka disaingi kenalan. Kenalan bar ngaji ayo kenal. Ya hal seperti itu yang awam kadang tidak barokah itu jadi apa ya? Sepele tapi itu mengganggu betul, apa? Kan lucu kan Nabi ini kan ngendikan surga neraka, disaingi kenalan. Bukan lucu. Kriminal besar ucoro zaman. Ya cuma kiai-kiai tidak perlu niru kayak Nabi ya, karena kualitas ngendikannya ora kayak Nabi. Tapi orang awam ya harus tahu diri lah. Itu kan koyo rano waktu wae kenalan kok kan ya bisa itu. Man ra'ahu badihatan habah. Man tesapane wong ra'ahu ningali sapa man ing Kanjeng Nabi badihatan kelan spontan habah mongko wedi sapa man ing Nabi. Wa idza ta'ala nalikane ngundang ing Nabi sapa al miskin wong miskin aja bah mongko mesti nyebadani sapa Nabi ha ing doa al miskin. Yaqulu dawuh sapa Nabi al haqqa ing barang hak walau kana senajan ta ana qaulul haq ana iku murun pait. Walait mirulan tau ora tau nyimpen sapa Nabi li muslimin marang Islam ora tau nyimpen hissan eng drengki wala duronan ora kepengin bahayani. Di hatinya Nabi enggak pernah ingin menyakiti orang lain. Man te sapane wong nadhara ningali sapa man fi wajhi ing dalam wajah Nabi alimah mongko mesti ngerti sapa man ana usapne wajh Nabi oleh ora ana sapa Nabi biwajhin kelawan wajah kadzabin kang tukang goroh. Orang yang melihat Nabi pasti tahu kalau beliau ndak wajah pembohong. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lesa ora ana sapa Nabi bi ghammazin kelan wong sing tukang ngritik. Nabi itu gak suka mencela orang lain. Wala ayabin dan ora wong sing tukang ngelek-ngelek. Nabi gak pernah ngritik orang lain, ngelek-ngelek orang lain. Beliau hidupnya santai, rileks. Idza surra nalikane ketok seneng sapa Nabi faka'anna wajhahu mongko koyo-koyo sakmene wajah Nabi qit'atu qamarin itu sepotong rembulan bulan purnama. Wa idza kallama nalikane ngendikani sapa Nabi annasa ing manusa faka'anna mayajnuna mongko koyo-koyo manen sapa manusa. Manen itu mendapat ya wajanal jannata ini apa? Dan mingkalami sangi dawe Nabi manen ahla samarin ing manis-manise buah. Jadi kalau Nabi sekali ngendikan, orang yang dingendikani seakan-akan memanen buah paling manis. Karena apa? Semua ngendikannya menyenangkan. Sekaya kowe didhawuhi Kanjeng Nabi, wis ngendikan sak ngendikan itu semuanya indah. Sehingga ketika kita mendengar dawuh Nabi seakan-akan kita makan buah-buahan paling manis saking. Nah, wong mbok omong iku kan tambah pedes, tambah suwe tambah pedes. Ngomongnya nyolu, nyindir, ruwet, napa? Ruwet. Nabi enggak seperti itu. Wa idza tabassama nalikane mengsem sapa Nabi tabassama mengko mengsem sapa Nabi an mithli habbil ghamam kaya sepadane biji-biji sing indah sing wis pokoke ngoten niku makna murad mawon. Wa idza takallama nalikane dawuh sapa Nabi faka annama durru kaya sak temene mutiara iku yaskutu ceblok apa dur min dalikal kalam sing mongkon-mongkon dawuh Nabi. Karena giginya Nabi itu putih sekali, itu kalau ngendikan tuh gemerlapan putih seakan-akan ada mutiara yang jatuh. Paham, aku kan ababmu sing jatuh, ribet-ribet. Serah kena dikiasno, serah kena dikiasno. Sampai kudu mulane bener ono sosial apa distancing. Iku jan wajib nak. Iku ora usah dianjurno negara wis wajib ae. Tang itu rokokan terus ngomong. Waduh iku wis wajib jaga apa? Iya, wajib jaga jarak nah iku. Wa idza tahaddasa lan nalikane ngendikan sapa Nabi fakanal miska mengko kaya sak temene misik ya khruju miya sapa misik min fihi saking lesane Nabi. Wa idza marra lan kali liwatan sapa Nabi bitoriken ing dalem siji dalan urifa mengko den kinauri minti bisa ngene Nabi apa ana sak temene Kanjeng Nabi kot marra teman-teman liwat sapa Nabi fi ing dalem torik. Jadi misalnya Nabi kok bar liwat musala iki ya liwat musala iki masih Nabi serono wong ngerti wah iki Nabi bar liwat kene buktine wangi. Ya kowe tapi wali aneh, paham? Sekali kowe ngono bantal iki bar digoni sapa wong kan ngerti. Wah. Kan kaya ngono, jadi wali aneh coba apa? Wali aneh. Wa idza jalasa lana kane pinarak sapa Nabi fi majlis ing dalam siji tempat. Baqiya mongko ijak potibu wangine Nabi fi ing dalam majlis. Ayaman gambira pira dina wa intahoya pasana contoh saiki Nabi wis ora ana.
Jadi Nabi kok pernah pinarak di sini, itu di sini wangi beberapa hari, meskipun majelis itu sudah ditinggalkan Kanjeng Nabi. Kok kue cuma walian ya, Pak. Kebar turun yang bantal, wah orang berikutnya pasti ampun, wah. Karena itu masih baunya itu masih, pulaunya juga masih. Cuma ini waliane, wah. Nak kue apa? Waliane. Nabi ku wa idza jalasa fi majlisin baqiyati buhu fihi ayaman wa in taghayyab. Nabi sekali duduk di satu tempat maka wanginya di situ masih beberapa hari. Meskipun sekarang Nabi sedang tidak di situ. Supaya bariki maca tiba gak nangis kebangetan. Saya kan wis paham tuh. Paling enggak saat ini paham, besok lali utusan liya soalnya pasti iki paham. Wa yajadulan den pedhuki minusangin Nabi apa ahsanu tibin api-api wangian wa ilam yakun senajan ta ora ana sapa Nabi kota toya bae teman-teman nganggo wangian sapa Nabi. Nabi itu selalu wangi meskipun enggak pakai pewangi. Wa idza masana alkane lumaku sapa Nabi bin ashabi antarane pira-pira sahabat Nabi fakanahu. Mongko kaya-kaya satune Nabi wa alqamaru rembulan benan nuju mizhur antarane lintang-lintang sepadang. Nabi kalau lewat itu seakan-akan jadi rembulan. Wa idza barana kane madhep sapa Nabi lelan ing dalam wektu bengi faka'annan nasa. Mongko kaya-kaya satune manusa minuri sangin Nabi ku fi awani zuhri ing dalam wektu zuhur. Masyhur. Sayyidah Aisyah itu pernah jatuh sesuatu karena malam-malam enggak ada lampu dan nyeluk. Ya Rasulullah sini. Iku kena gue goleki barang. Lah anak gue sing teko tambah peteng kabeh wae. Jadi enak sampai segitunya saking padangnya wajahnya Nabi. Wa kana lan sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwata luwih apik bil khairi lan kaapian narihil mursalah timbang angin sing sepoi-sepoi, angin sing sumilir jero coba. Keindahan bertemu Nabi itu seakan-akan kena angin sing sumilir, pokoknya nyaman, indah. Wakana lan ana sapa Nabi yarfuku wala sapa Nabi bil yatim iklan cah yatim wal armalati lan kelan janda. Nabi itu sangat sayang mbek cah yatim mbek janda. Kala dawuh sapa ba'du wasifi sebagian wong sing nyifati Nabi dawuh maro itu ora ningali sapa ingsun ming dilimatin saking rambut ngeten lho limah. Ujung rambut itu wong Arab nak dereng apa limah. Sauda akang ireng fi khullatin dalam pakaian hamro akang abang. Ya kadang-kadang Nabi juga pakai baju merah, kadang pakai baju untuk menunjukkan kalau itu tidak haram. Tentu seringnya putih, tapi ya pernah pakai apa? Merah, pernah pakai hitam, tapi pernah loh ya Pak? Pernah untuk menunjukkan jaiz, untuk menunjukkan bahwa itu boleh. Tapi tentu aksarunya adalah pakai putih. Ahsana kang lebih bagus min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.